Saya mencoba menguraikan beberapa hal, terutama utang. Utang sudah menjadi masalah besar bangsa ini karena sudah menyebabkan sebenarnya secara fiskal bangsa ini sudah bangkrut karena bayar utang. Kami ingin sampaikan bahwa dalam 3 tahun ini keuangan negara bekerja luar biasa, termasuk melalui penggunaan instrumen utang yang akan kita bayar kembali. Indonesia mampu membayar kembali. Kalau negara ini ingin menjadi negara yang terus maju, makmur, adil, bermartabat, dalam hal ini maka pembangunan harus diselenggarakan, tidak boleh ditunda. Tidak ada pembangunan menunggu sampai negaranya kaya, karena tidak akan kaya kalau tidak ada pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia sedang bangkrut. Itulah yang dikatakan oleh Said Didu dan juga Refli Harun. Bangkrutnya seperti apa ya? Apakah kita sudah susah makan gitu? Apa kita makan sampai nasi aking gitu? Ataukah kita sampai harus mengais sampah itu untuk makan ya? Bangkrut. Definisi bangkrut itu seperti apa ya? Itu kata Said Didu loh. Gak tahu dia itu datanya dari mana ya. Tapi patut kita lihat Bahwa sebenarnya negara ini secara akuntansi sudah bangkrut. Ini penting banget, terutama buat kamu yang masih merasa bahwa negara kita ini baik-baik saja kondisinya. Jadi kalian harus check out videonya Refli Harun tentang ini negara sudah bangkrut. Saya juga baru tahu sekarang, dan mungkin kalian yang nonton video ini juga baru tahu sekarang kalau kondisi negara kita sekarang itu sudah bangkrut. Menurut hitungan Said Didu ya, menurut hitungan akuntansinya itu udah bangkrut posisinya. Karena pendapatan negara kalau dikurangi namanya belanja negara itu minusnya sekian ribu triliun. Nah, untuk menutupi yang namanya minus itu, negara perlu yang namanya ngutang lagi 1000 sekian triliun ya. Maka kembali lagi untuk proses pembayarannya masyarakat ditekan lewat pajak. Akan bentar lagi pajak itu akan naik, BPN itu akan naik 12%, akan menyentuh 12%. Yang berimbas pada naiknya semua kebutuhan pokok, BBM semua naik dan segala macam naik. Dan untuk versi yang lengkapnya, kalian boleh cek channelnya Bang Refli Harun tentang negara sudah bangkrut. Karena situ akan lebih lengkap itu hitungannya dan segala macam. Inilah yang dikatakan para ahli itu bahwa pemerintah kita itu punya ambisi yang bobrok ya, karena kesannya itu maksa banget. Pikiran masyarakat itu dihipnotis lewat aksi apa? Pembangunan infrastruktur yang bernuansa modern ya. Apalagi bansos, PKH, sembako, BLT dan segala macam. Para pengusaha juga pernah terima BLT. Itu semua adalah cara pemerintah untuk menghipnotis pikiran masyarakatnya. Yang mana kita tidak tahu bahwa itu adalah sumber dananya adalah modalnya itu ngutang ya. Jadi kan kita ini kan punya kultur ya. Kalau masyarakatnya dikasih bansos, dikasih bantuan dan segala macam, itu kita beranggapan bahwa pemerintah itu baik ke kita. Padahal itu sumber dananya dalam ngutang. Dan di saat yang bersamaan pajak dinaikin yang berimbas pada naiknya semua kebutuhan pokok di negeri ini ya. Jadi kan sama saja, bahkan lebih nambah beban lagi untuk masyarakatnya. Karena pajaknya akan naik terus aja, tidak pernah turun kan. Dan hampir semua infrastruktur itu baik bagi yang kaya, susah bagi yang menengah ke bawah perekonomiannya. Karena kalau yang kaya, oke lah, mobil barunya itu jalan di atas aspal yang mulus ya, mampir di hotel keren, makan di luar di restoran yang mewah dan segala macam. Tapi kalau masyarakat menengah ke bawah seperti kita ini, itu fisik kita ya menikmati, tapi hati kita itu dikacau balaukan oleh kondisi yang parah, di mana beban terhadap pembiayaan hidup itu semakin naik. Jadi kita itu tidak bisa menikmati secara damai semua pembangunan, semua infrastruktur itu, karena diiringi atau ditekan lewat pembiayaan hidup yang semakin hari semakin mahal aja. Itulah mengapa masalah perhutangan itu masalah yang sangat krusial di negeri ini. Makanya Pak Dharma Pangrikun bilang kemarin, kalau si capres itu tidak bisa menyelesaikan yang namanya hutang di Indonesia ini, mending jangan dipilih ya. Lebih baik kita usung beliau menjadi presiden RI di 2024. Karena loh, kok jadi Dharma Pangrikun yang mau dicapreskan gitu? Lewat kendaraan mana, Bung? Aduh, nggak ada negara di dunia ini yang nggak ada utang, itu nggak ada. Nggak ada, semua ada negara. Kalau misal ada yang naik, ada yang turun. Beras naik, ada harga kebutuhan pokok lain yang turun. Jadi berimbang. Ya, jadi nggak ada negara yang punya, nggak ada yang tidak berutang, pasti ada berutang. Kalau soal bangkrut, kita lihat aja kehidupan sehari-hari orang lain di sekitar kita lah gitu ya. Apa ada sampai orang mengorek-orek sampah untuk makan gitu ya? dia lebih berintelektual, lebih beriman, lebih berakhlak, lebih beradab, dan lebih cinta negeri. Bahkan dia punya konsep-konsep, formula-formula yang luar biasa dalam proses menyelesaikan yang namanya hutang. Karena kuncinya satu, pemimpin yang benar-benar bersih dan berakhlak. Itu aja kuncinya. Ngomong bisa, gampang ngomong. Pilihan yang terbaik untuk itu. Selamat berpikir dan
Salam akal sehat. Ngomong gampang bro. Bahwa sebenarnya negara ini secara akuntansi sudah bangkrut. Guys, kalian udah dengar kan? Para gelandang-gelandangan politik sedang mempertontonkan kebodohannya. Masa negara semaju ini dibilang mau bangkrut? Yang benar aja. Itu hanyalah suara-suara sakit hati karena dipecat. Kita tahu bahwa Said Didu pernah menjadi komisaris utama PT Bukit Asam. Terus Karena dia mau menang sendiri, nggak mau ngikutin atasan, makanya dia dipecat. Repli Harun nah sama aja pernah ya. menjadi komisaris utama PT Pelindo. Nggak becus juga kerjanya, dipecat. Lah sekarang berkoar-koar setelah dipecat. Anda waras? Kalian-kalian ini dulu pernah menjilat Pak Jokowi semasa menjabat. Sekarang udah nggak menjabat lagi, kalian malah menjelek-jelekin ke pemerintahan Pak Jokowi. Itu biasa. Ya ampun. Saya masih respect dengan Ibu Susi Pujiastuti. Ibu Susi pernah menjabat sebagai Menteri Kelautan sebelum dia diresapel. Tapi setelah beliau diresapel, nggak pernah tuh beliau ngomong ngoceh-ngoceh di media sosial, di televisi, nggak pernah. Dia fokus dengan Iya usahanya. Tapi ya harap kita maklumin aja sih orang-orang seperti ini. Contohnya Pak Rizal Ramli, Pak Amin Rais, kamu Said Didu sama Repli Harun, ini orang-orang nggak ada kerjaan lagi selain ngejelekin pemerintah. Kalau nggak gitu dia nggak bisa makan. Beda dengan Bu Susi. Bu Susi punya usaha sendiri, ya kan? Aduh. Nah, Penguasa, kau sudah membuat utang meroket. Pak Harto dulu. Hei Pak Tua, ngomong apa kamu itu? Kamu sudah tua. Seharusnya kamu sudah lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, bukan malah setiap hari nyerang sana nyerang sini tanpa data yang nggak jelas gitu loh. Utang negara itu nggak masalah kalau buat membangun negara tercinta ini. Yang jadi masalah itu ketika utang buat memperkaya diri sendiri. Katanya kamu dulu jadi pejabat, apa dulu yang kamu pernah berbuat untuk negara ini? Toh semasa kamu jabat juga nggak ada perubahan apa-apa. Dan sekarang kita bisa rasakan bersama bahwa Indonesia ini lagi giat-giatnya membangun, dan utang nggak masalah. Mikir gitu loh. Venezuela adalah contoh negara yang bangkrut karena pemerintahnya terlalu baik sama rakyatnya. Dulu, Venezuela adalah negara kaya karena 95% dari pendapatannya bergantung sama ekspor minyak. Waktu Presiden Hugo Chavez menjabat di tahun 1999, Hugo Chavez. beliau melaksanakan janji kampanyenya yaitu pemberantasan kemiskinan. Untuk menepati janjinya, Hugo membuat kebijakan memberikan subsidi gede-gedean kepada rakyatnya. Duit hasil ekspor minyak tadi digunakan untuk mensubsidi rumah, kesehatan, pendidikan, bahan bakar, bahkan makanan rakyat. Gak cuman itu, beliau juga menasionalisasi semua perusahaan swasta, jadi semua gaji karyawan ditanggung oleh negara. Bayangin aja segede apa pengeluaran pemerintah Venezuela saat itu. Sampai akhirnya di tahun 2016 harga minyak turun drastis, penghasilan Venezuela pun terpangkas habis. Kas negara pun jadi kosong gara-gara subsidi pada rakyat harus terus diberikan. Nicolas Maduro, presiden menjabat saat itu, membuat keputusan yang salah. Bukannya fokus untuk meningkatkan ekspor negara, beliau malah memerintahkan untuk cetak uang sebanyak-banyaknya. Akhirnya mata uang Venezuela turun tajam, inflasi nggak terkendali, dan kondisi Venezuela terpuruk sampai hari ini. ya. Negara serba salah kan. Mimpin negara juga nggak gampang kan. Mau disubsidi banyak-banyak, ntar bangkrut. Ya kan? Ntar dibilang kalau disubsidi, katanya negara ini juga hampir bangkrut karena banyak subsidi, banyak ngutang. Memang kalau ngomong itu gampang. Kalau bikin kalkulasi sendiri seperti Said Didu
Orang-orang pecatan-pecatan itu kan, orang-orang yang sudah nggak digunakan negara itu, Refli Harun itu. Kalau ngomong ya gampang kan, kalkulasi data-data sendiri, nggak tahu asalnya dari mana itu. Ini negara bangkrut. Ngomongnya gampang, tapi pelaksananya ya jadi komisaris aja dicutat, diusir, sudah nggak menjabat lagi. Kalau dia becus, ngapain juga diberhentikan dari komisaris sebuah BUMN. Kalau dia becus, ya saya Didu, Refli Harun gitu kan. Kalau dia bagus, ya tentu negara akan mempertahankan, ya kan. Sudah nggak dipertahankan, kemudian disuruh keluar, di luar dia keluar. Negara bangkrut. Kalau lagi di dalam adem-adem aja, terima gaji gede. Yang jelas teman-teman, negara itu sudah tahu porsinya seperti apa, sudah tahu. Subsidi-subsidi itu sudah ada sejak zaman dulu ya. Zaman SBY itu subsidi kompor itu kan, dari gas ke pindah itu kan, gas melon itu dari zaman SBY. BLT juga ada dari zaman Pak SBY, sudah ada. Kalau negara mau bangkrut ya dari dulu ke zaman Pak SBY, ya kan. Oh berarti pas zaman PSB itu subsidi itu utang juga. Berarti Pak Jokowi mewarisi utang dari Pak SBY gitu. Coba teman-teman, menurut kalian dengan kondisi hari ini, ya kita memang nggak munafik bahwa kebutuhan barang hari ini agak sedikit naik, seperti beras naik, tetapi pada komoditi lain itu ada penurunan, jadi ada keimbangan. Dan juga ini terjadi juga bukan hanya di negara kita, karena sebelum tahun 2003 kemarin itu diprediksi resesi di 2023, dan hari ini mungkin di semua negara itu merasakan hari ini. Dan ini kemudian menjadi sebuah bahan mereka untuk mengatakan negara ini dalam kondisi sulit, dalam kondisi bangkrut, kolaps. Itu menjadi bahan mereka. Padahal yang merasakan hal ini global, nggak hanya di Indonesia, di negara lain juga seperti itu. Jadi teman-teman, pilih cawapres dan capres yang tidak banyak gembor-gembor subsidi. Karena subsidi itu semakin banyak, semakin membodohi kita semua, menguras kas negara. Akhirnya kalau nggak imbang apa bangkrut. Jadi kalau ada baca pres, ya yang terus saja mengatakan subsidi, jangan dipilih. Itu pembodohan. Apakah kita bodoh terus dikasih subsidi gitu? Ubah pola dan mindset kita supaya kita bukan menjadi manusia yang terus subsidi. Itu pembodohan. Menjadi manusia yang pekerja keras dong. Malu dong dikasih subsidi terus. Dikasih terus kan malu. Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Minta-minta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.